33. Tuan Al, tenanglah Tuan, tarik nafas Tuan Al dulu, mulailah semuanya dengan bismillah, insya Allah, semuanya akan berjalan lancar. Seru Pak Budi. Iya Pak, sahut Al. Sedangkan di dalam sebuah kamar yang begitu indah dengan banyaknya hiasan di dalamnya, nampak Adinda sedang duduk menanti. Debaran di jantungnya seolah menjadi lebih meningkat. Adinda berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi hari pernikahannya. Mungkin karena ini adalah pernikahan pertamanya membuat Adinda menjadi harap cemas. Ya Allah, hamba mohon kepada-Mu, lancarkanlah niat baik kami dalam mendapatkan ridho-Mu, amin. Doa Adinda. Sementara kondisi di tempat di mana ijab kabul akan dilangsungkan, Al sudah akan siap melaksanakannya. Bagaimana Tuan Al, apakah Anda sudah siap untuk melangsungkan ijab kabul ini? Tanya Pak Penghulu untuk memastikan kesiapan Al. Insya Allah saya siap, sahut Al dengan penuh keyakinan. Mendengar kata insya Allah, yang keluar dari kedua belah bibir seorang Tuan Al, benar-benar telah membuat Enrico, Devina, dan juga Andrew menjadi tersenyum geli. Pasalnya mereka hampir tidak pernah mendengar Al menyebut nama Tuhannya, bahkan Andrew sendiri yang sudah 6 tahun bekerja pada Tuan Al-nya, baru pertama kali ini mendengar Tuan Al-nya menyebut kalimat insya Allah. Pak, akhirnya anak kita ingat juga pada Tuhan. Bisik Devina dengan senyum jahilnya. Iya Ma, sahut Enrico yang juga ikut tersenyum. Baiklah Tuan Al, ijab dan kabul akan segera dimulai. Peringat Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Alexander Geral Georgino bin Enrico Geral Georgino dengan saudari Adinda Zilvanya Kanzu binti Budi Sudirman dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 miliar dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seru Penghulu lantang dengan sedikit menghentak jabatan tangan Al. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Zilvanya Kanzu binti Budi Sudirman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahut Al lantang dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi, apakah sah? Tanya Pak Penghulu. Sah. Sahut semua saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ikatan suci yang telah dinantikan selama ini pun telah terjadi. Dua insan anak manusia yang telah menjadi sepasang suami istri itu, akhirnya bisa merasakan menjadi sepasang orang tua yang lengkap untuk kedua putranya tanpa harus merasa khawatir akan terjerumus pada lembah dosa. Setelah kata sah dan ucap syukur, wanita yang dinantikan pun telah hadir. Adinda melangkah keluar dari ruangan rumahnya dengan didampingi oleh Bi Ima dan juga Bi Tarsih. Gaun berhijab yang begitu mewah yang dikenakannya benar-benar menambah kesan anggun. Make up minimalis namun mewah benar-benar telah menambah kecantikan wanita berhijab itu. Al tak hentinya menatap wajah cantik Adinda. Hatinya benar-benar sangat bahagia, akhirnya keinginannya selama ini untuk menikahi ibu dari anak-anaknya telah terkabul. Adinda mendekat pada Tuan Al-nya yang sudah resmi menjadi suaminya itu. Diraihnya tangan sang suami untuk ia cium sebagai tanda bahwa laki-laki yang telah menjadi suaminya itu adalah sosok imam yang harus Adinda hormati dan dimuliakan. Belum selesai Adinda menurunkan tangan suaminya, Al malah langsung mencium kening Adinda. Al menciumnya cukup dalam dan penuh dengan kasih sayang. Adinda yang sama sekali tak menduga jika Tuan Al-nya akan bersikap seperti itu merasa terkejut dan sangat malu. Adinda merasa sangat malu karena tatapan semua orang mengarah padanya. Namun harus bagaimana lagi, tidak mungkin kan jika ia menolak. Cie, tidak sabar sekali si Tuan Al ini, mentang sudah halal langsung main diembat. Seru Rian dengan jahilnya. Iya betul, sudah cukup bos, dilanjutkan nanti malam lagi hihihihi. Timpal Randy yang ikut menjahili. Beberapa orang yang ada di sana menjadi tertawa mendengar candaan Rian dan Randy. Al yang tersadar dari aksinya itu langsung melepas ciumannya.
Sedangkan Adinda jangan ditanya lagi. Wajahnya sudah seperti buah tomat. Adinda benar-benar merasa sangat malu. Kenapa, kamu malu Hem? Tanya Al karena melihat wajah merah istrinya. Adinda hanya mengangguk. Sudah jangan hiraukan mereka, sahut Al. Tanpa memperdulikan orang tua dan juga orang-orang yang hadir di sana, Al langsung merangkul tubuh Adinda dan membawanya dalam dekapannya. Terima kasih karena kamu begitu ikhlas memaafkanku, terima kasih karena kamu sudah mau melahirkan anak-anakku, terima kasih karena kamu sudah mau menerimaku Adinda, terima kasih istriku. Ucap Al dengan tetap memeluk Adinda dan mencium keningnya lagi. Pok, 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 semua orang bertepuk tangan riah menyaksikan kemesraan sepasang pengantin baru itu. Pak Budi dan Tuan Herdi yang menyaksikan bagaimana Al begitu sangat menyayangi Adinda, telah meneteskan air matanya. Kedua pria parubaya itu, sudah merasa tenang sekarang, akhirnya putri mereka telah mendapatkan kebahagiaannya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai-mu nak. Batin Herdi. Al masih belum melepas pelukannya dari istrinya, sudah dari dulu semenjak Adinda dinyatakan hamil, Al sudah ingin melakukan hal ini pada Adinda. Mungkin karena dirinya merasa terlambat karena tidak ada di dekat Adinda di saat masa kehamilannya membuat Al masih begitu enggan untuk melepas pelukan pada istri mungilnya itu. Tuan tidak ingin melepas pelukannya. Semua orang menatap kita Tuan. Seru Adinda. Biarkan saja, toh kita sudah menjadi suami istri sekarang, kalau mereka tidak ingin melihat kita berpelukan seperti ini, ya biarkan saja mereka pergi. Sahut Al dengan santainya. Enrico yang menyaksikan tingkah anaknya yang sangat tak disangka ini, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka jika putranya Alexander sosok pria yang tidak mudah untuk didekati oleh wanita kini tanpa ada rasa malu berpelukan di tempat umum. Papa, benar seperti tidak mengenalmu Al. Gumam Enrico. Entah sampai kapan Al masih terus tetap memeluk Adinda. Hingga sebuah suara yang tak asing di telinganya terdengar oleh sepasang pengantin baru itu. Tuan Al. Seru Pak Budi. Iya. Ucap Al yang tersentak dan melepas pelukannya dari Adinda. Sekarang putri saya telah menjadi tanggung jawab Anda Tuan. Jadi saya mohon jagalah Adinda karena dia satu-satunya harta berharga yang saya miliki. Seru Pak Budi. Tentu ayah jangan khawatir, pasti Al akan menjaga Adinda dengan segenap jiwa dan raga Al, dan satu lagi, ayah jangan memanggil Al dengan sebutan Tuan lagi, karena Al bukanlah Tuan ayah, tetapi Al adalah menantu ayah sekarang. Sahut Al. Baiklah nak. Seru Pak Budi. Al. Panggil Devina yang juga ikut mendekat. Iya ma. Sahut Al. Kamu dari tadi berdiri terus, kamu tidak kasihan pada istrimu Adinda yang terus berdiri, peringat Devina. Astaga, maaf istriku ayo kita duduk dulu. Ujar Al pada akhirnya. Devina hanya gelengkan kepalanya, ia tidak menyangka jika putranya akan menjadi Oon seperti ini. Dari saking senangnya sampai lupa nyuruh istrinya duduk dasar Tuan Al yang bucin. Seru Rian. Diam kamu, ucap Al datar namun penuh penekanan. Aduh takut. Sahut Rian dengan mimik pura-pura takutnya. Jika teman Al, begitu senangnya mengerjai Al. Namun tidak bagi teman baik Adinda yaitu Vita. Vita tidak mampu mengeluarkan kata-kata apapun. Dirinya terlalu terharu. Masih teringat dalam benak Vita, bagaimana sahabatnya itu bekerja dalam keadaan hamil demi agar mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan juga membeli obat untuk ayahnya. Adinda, semoga setelah ini kamu akan terus bahagia, sudah cukup selama ini kamu menjalani kehidupan yang pahit. Batin Vita menangis. Andrew yang memang dipercaya oleh Al untuk menjaga bagaimana agar kegiatan pernikahannya tetap aman dan berjalan lancar hingga selesai tentu akan memperhatikan setiap sisi dan orang-orang yang hadir di acara tuannya. Hingga tanpa sengaja tatapan Andrew tertuju pada Vita. Kenapa gadis itu menangis?
Batin Andrew. Kegiatan ijab kabul pun telah usai sejak tadi. Tanpa terasa waktu kini sudah memasuki malam hari. Semua para tamu undangan sudah sejak siang tadi telah kembali pada kediamannya masing-masing. Dua bayi mungil Baby Agatha dan Baby Damian, nampak tenang di tempat tidur empuknya. Seolah dua bayi mungil itu mengerti jika Daddy dan juga mominya baru saja menempuh hidup barunya. Adinda, malam ini biarkan Baby Agatha dan Damian tidur dengan Mama dan Papa, kalian nikmati saja dulu malam pertama kalian. Ucap Devina setelah dirinya selesai makan. Dek, Adinda sangat tertegun mendengar ucapan dari Mama mertuanya. Apa itu tadi, malam pertama? Entah mengapa mendengar kata malam pertama telah membuat Adinda menjadi gugup. Baik Ma, sahut Al santai. Dan apa ini suaminya juga mengiyakan. Tapi Ma, bagaimana kalau Baby Agatha dan Damian menangis kalau minta disusui? Tanya Adinda yang sedikit khawatir dengan kedua putranya. Ya kamu tidak perlu khawatirlah sayang, kan kemarin Mama sudah minta ASI kamu untuk persediaan minum si kembar, jadi kamu tidak perlu khawatir jika cucu Mama menangis karena kehausan. Sahut Devina dengan santainya. Glek, Adinda menelan ludahnya dengan begitu kelak. Jadi ini alasan mamanya yang meminta ASI dalam jumlah yang cukup banyak, agar dirinya bisa melakukan malam pertama. Ya Allah bagaimana ini? Batin Adinda.